Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang dengan saya Rodi Oktrianto yang nanti akan memandu acara dan kita akan melihat atau uh, gambaran secara fundamental dan secara analisa teknikal khususnya di pergerakan emas menjelang FOMC. Nah, untuk pertemuan anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika itu nanti akan uh, dilakukan meeting di minggu depan ya. Di minggu depan uh, tentu saja fokus perhatiannya adalah pengurangan uh, pembelian aset, nah, atau bantuan COVID darurat bantuan COVID. Nah, itu akan mereka mulai kurangi. Nah, itu nanti mereka akan bertemu tanggal 2 dan tanggal 3 November dan hasilnya akan dirilis di tanggal 4 dini hari ya, pagi hari jam 1. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pers conference dan pengumuman mengenai suku bunga. Nah, untuk suku bunga, prediksi analisis masih sama ya, masih mempertahankan suku bunga. Nah, yang diperhatikan di pertemuan Fed untuk minggu depan yaitu seperti pertemuan sebelumnya sudah dirilis bahwa Bank Sentral Amerika sudah bersiap untuk mengurangi bantuan stimulus atau bantuan COVID dan uh, mengurangi pembelian aset atau obligasi. Nah, hal ini dilakukan pada pertemuan di pertengahan bulan November 14 itu sudah kita simak kemarin. Jadi kalau sudah Bank Sentral Amerika ini sudah rencana untuk mengurangi pembelian obligasi atau mengurangi bantuan COVID, hal ini cukup terbuka sekali peluang untuk menaikkan suku bunga. Nah, cuman kan mereka juga harus melihat nih, karena di sektor tenaga kerja pun juga mereka menginginkan sektor tenaga kerja ini pulih seperti di tahun 2019. Nah, untuk saat ini kan setelah COVID melanda di Amerika, tentu saja untuk jumlah tenaga kerja pun juga masih belum pulih seperti di tahun 2019. Ya, cuman mungkin dari kebijakan moneter yang nanti akan disampaikan atau dirilis oleh Bank Sentral Amerika besok minggu depan di hari Kamis pagi, kekhawatiran akan inflasi pun juga saya rasa masih ada ya, karena inflasi di Amerika juga masih tinggi. Sedangkan komite ingin memastikan bahwa ekspektasi inflasi dan kondisi perekonomian itu tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku pasar. Nah, seperti itu. Sudah meyakinkan untuk inflasi kemungkinan bisa bersifat sementara dan bisa diredam. Nah, seperti itu. Jadi pemulihan perekonomian di Amerika pun masih tetap di dalam jalurnya The Fed. Kebijakan moneter pun juga sudah uh, untuk bertujuan untuk meningkatkan atau pemulihan perekonomian Amerika setelah pasca dilanda COVID-19. Nah, kemudian proses tapering ini sendiri pun juga uh, akan dilakukan di pertengahan bulan November sampai nanti akhir Desember 2022. Tentu saja akan bertahap ya untuk mengurangi jumlah tapering ini pun juga atau pembelian aset pun juga akan dikurangi secara perlahan-lahan. Sedangkan untuk press conference yang terakhir di pertengahan Oktober kemarin untuk Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell juga mengatakan untuk proses tapering akan dimulai di pertengahan November, paling cepat November dan akan berakhir di pertengahan 2022, bukan Desember ya, 2022. Nah, seperti itu risalahnya. Cuman ini nanti akan ditegaskan lagi di minggu depan. Nah, tentu saja khususnya para pelaku emas, nah ini akan menunggu
keputusan yang terbaru nih, yang terupdate terbaru dari Bank Sentral Amerika mengenai ketegasan mengenai tapering. Dan hal ini tentu saja akan membuat pergerakan US dollar akan berfluktuatif ya. Jadi naik turunnya juga cukup, saya rasa cukup cepat sekali lah ya. Terutama bagi Anda yang sedang transaksi emas nih. Nah, karena pada siang hari ini kita fokusnya hanya di pergerakan XAUUSD atau di emas. Nah, nanti akan kita lihat untuk secara analisa teknikal seperti apa gambarannya jika emas naik atau turun. Nah, nanti kita akan cek di MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian yang masih menjadi sorotan para pelaku pasarnya adalah jumlah apa namanya inflasi ya, inflasi yang masih naik dan melampaui target dari Bank Sentral Amerika atau The Fed ini. Jadi targetnya 2%, ternyata lebih dari 2%. Nah, itu paling nggak harus bisa ditekan dengan adanya kebijakan mulai mengurangi pembelian aset atau mengurangi proses tapering ini dan mengurangi bantuan COVID. Nah, itu akan mereka uh, lakukan dan ketegasannya pun akan disampaikan minggu depan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi keputusan untuk mengurangi pembelian aset terjadi di pertemuan berikutnya, yaitu di minggu depan ya, minggu depan. Nah, untuk gambaran jumlahnya yaitu pembelian sebelumnya ada pembelian aset atau pembelian obligasi itu sebesar 120 miliar US dollar untuk memulihkan perekonomian di Amerika pasca dilanda COVID. Sedangkan The Fed sudah mengurangi 80 miliar US dollar dalam bentuk pembelian obligasi per bulannya dan mengurangi sekitar 40 miliar US dollar dalam pembelian sekuritas. Nah, itu. Oke, itu untuk gambaran dari minggu depan untuk FOMC. Jadi saya rasa para pelaku seluruh dunia pun akan melihat ya, memantau kebijakan apa nih yang akan disampaikan oleh Bank Sentral Amerika, ketegasannya seperti apa, jumlahnya apakah ketok palunya seperti apa. Nah, itu akan disampaikan di minggu depan. Dan bank sentral lainnya seperti Eropa, kemudian Inggris juga sama melakukan yang hal yang sama ya, seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, yaitu mulai mengurangi pembelian aset. Tapi untuk yang Eropa ini masih dipertimbangkan ya. Jadi sampai nanti di akhir Desember 2021 atau di tahun ini, kalau mereka jadi untuk mengurangi pembelian aset, otomatis peluang untuk menaikkan suku bunga juga cukup terbuka sekali. Sedangkan untuk Bank Sentral Inggris itu sudah terang-terangan mereka ingin menaikkan suku bunga paling lambat di akhir tahun 2021 sampai tahun ini. Nah, cuman kita nggak tahu nih, nanti kita nunggu pertemuan Bank Sentral Inggris selanjutnya, apakah nanti Bank Sentral Inggris akan benar-benar menaikkan suku bunga di tahun ini atau di tahun depan. Tapi dari kabar yang terakhir sih tahun ini ya. Jadi bagi Anda yang transaksi pound sterling wajib menunggu jadwal pertemuan Bank Sentral Inggris. Nah, yang perlu kita cermati di situ. Itu untuk gambaran untuk apa namanya mengenai kebijakan Fed yang di pertengahan bulan Oktober kemarin ya. Jadi sudah diketok palu, jumlahnya itu mulai mengurangi pembelian aset sekitar 20 miliar US dollar dan akan dilakukan secara bertahap. Kemudian diperkirakan selesai di pertengahan 2022 seperti itu. Efeknya gimana nih terhadap emas? Nah, nanti kita akan cek, nanti akan kita lihat secara analisa teknikal khususnya di emas. Kita juga nanti akan melihat di apa namanya untuk USD DXY-nya seperti apa pergerakannya, nanti akan kita lihat. Nah, itu untuk apa namanya keputusan yang terakhir, kebijakan moneter yang terakhir yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Dan untuk lebih tegasnya mungkin minggu depan ya, minggu depan ketika nanti pas ada apakah benar-benar sudah deal atau saya rasa sih harus deal ya, karena pertemuan terakhir di pertengahan Oktober kemarin juga Gubernur Bank Sentral dalam pers conference pun harus deal di pertemuan berikutnya nih. Nah, nanti dilakukan
pengurangan AC-nya di pertengahan November. Nah, seperti itu. Oke, kita itu sekilas mengenai FOMC yang di apa namanya risalah ya, risalah pertemuan Bank Sentral anggota Bank Sentral Amerika di pertengahan bulan Oktober kemarin. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita menuju ke MetaTrader 5, nanti kita akan lihat secara analisa teknikal untuk pergerakan emas seperti apa, prediksi di minggu depan nanti kita cek. Nah, sebelum kita menuju ke MetaTrader, kita lihat dulu nih untuk jadwal kalender ekonomi untuk hari ini. Nah, karena data ekonomi pun juga cukup penting ya, karena menjadikan salah satu fundamentalnya itu data ekonomi ini memang menjadi penggerak ya, penggerak USD, kemudian penggerak mata uang lawannya USD ataupun komoditas. Dan untuk hari ini, nah yang jadi fokus perhatian pelaku pasar adalah pertemuan Bank Sentral Eropa nih. Nah, ini nanti akan dibahas. Hasil meetingnya akan disampaikan ke publik. Kemudian mengenai suku bunga, saya rasa suku bunga juga masih sama ya, belum berubah. Yang disoroti di sini adalah apakah Bank Sentral Eropa ini mengikuti jejak dari Bank Sentral Amerika, yaitu sama-sama juga mengurangi pembelian aset dan mengurangi bantuan COVID. Nah, itu nanti akan disampaikan jam 18:45. Nanti bagi teman-teman trader, kemudian khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang yang kebetulan punya open posisi euro mata uang Eropa, jangan lupa nanti jam 18:45 dicek mengenai pergerakan euro. Nah, entah itu Anda transaksi euro USD ataupun Anda sedang bertransaksi apa namanya euro Kanada dolar, euro Swiss franc, euro yen, pound sterling, euro pound sterling. Nah, itu sebaiknya nanti Anda cek pergerakannya di MetaTrader 5 GK Invest jam 18:45. Nah, saya rasa pergerakannya juga bervolatil lah ya, karena setiap sekali bank sentral biasanya mata uangnya pun akan ikut bergerak seperti itu. Kemudian kita beralih setelah dari zona Eropa untuk data ekonomi nanti malam kita menuju ke benua Amerika yaitu jam 19:30 nanti dirilis produk domestik bruto kuartal untuk dari Amerika di kuartal sebelumnya data yang keluar sekitar 6,7%. Kemudian untuk diprediksi untuk kuartal ini sekitar 2,7%. Jadi ada penurunan sekitar 4,0% ya untuk PDB Amerika yang versi yang kuartal. Kemudian di saat yang bersamaan juga nanti akan dirilis ada klaim pengangguran awal. Diperkirakan untuk jumlah klaim pengangguran untuk malam ini itu masih sama dengan minggu kemarin yaitu sebesar 290.000. Sedangkan untuk penjualan Oke, maaf ada sedikit terganggu dengan koneksi ya. Koneksi internet sedikit terganggu. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk data ekonomi, kita lanjutkan yang di data ekonomi ya. Ini data ekonomi yang nanti malam saya share ulang. Sempat ada gangguan mengenai koneksi internet.
Oke, untuk nanti jam 19.30 ya, ada PDB produk domestik bruto kuartal dari Amerika, kemudian klaim pengangguran diperkirakan masih sama, dan dilanjutkan pers conference. Nah, pers conference itu nanti jam 19.30 dari Eropa ya. Kemudian ada penjualan rumah tertunda. Itu diprediksi untuk bulan ini diperkirakan turun. Untuk bulan September ya, September dilaporkan Oktober diperkirakan turun ke 0,5% dari data sebelumnya sekitar 8,1%. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat karena ini termasuk kategori bintang 3 ya, jadi high impact pengaruhnya juga cukup besar seperti itu. Oke, itu data ekonomi yang perlu diperhatikan. Jadi jam 19 sekali lagi jam 18.45 dari ECB melaporkan kebijakan moneter terbarunya dan suku bunga, kemudian 19.30 PDB produk domestik bruto kuartal, juga klaim pengangguran dirilis di jam yang sama 19.30 dan penjualan rumah tertunda jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, itu untuk data ekonomi. Satu data ekonomi, kita beralih ke kita lihat secara analisa teknikal ya. Untuk MetaTrader, kita masuk ke MetaTrader. Nah, oke, di MetaTrader kita cek di beberapa, bukan beberapa, kita khususnya nih di khusus di emas ya, karena kita lihat pergerakan emas untuk apa namanya, apakah nanti pas ketika FMC emas bergerak di level berapa. Nah, nanti kita kita lihat. Oke, ini saya submit dulu. Oke, oke, sudah saya share ya. Nah, eh karena data untuk FOMC-nya masih minggu depan, jadi kita menggunakan time frame yang sedikit agak panjang, H1, bukan H1 ya, D1, sorry, D1 sama nanti kita lihat untuk yang H4 ataupun yang weekly. Nah, untuk yang, eh, oh kita sebelum ke emas, kita ke DXY dulu ya. Nah, kita lihat ke kan DXY. Nah, DXY ini kalau kita lihat, ini semacam membentuk gini ya. Kalau kita tarik garis pakai neckline, tarik garis, nah dia sebenarnya bentuknya seperti ini. Sempat menembus garis trendline yang kita buat. Ini kalau kita lihat, tadi pergerakannya kemungkinan akan ke sini ya. Penurunan, sini dulu. Oh, sebentar. Salah. Resistannya ini ya. Seperti ini. Kemudian akan kembali lagi ke sini. Akan mencoba lagi ke level ini lagi. Nah, mungkin warnanya saya ganti warna supaya lebih beda. Memang beda warna merah ya. Untuk secara harian kemungkinan akan terkoreksi ya. Ini semuanya seperti ini. Kita cek seperti ini ya. Nah, akan naik seperti ini. Prediksi. Kemudian untuk tisu ribbon pun kalau kita lihat, oh ya, tisu ribbonnya belum ya. Kita lihat untuk tisu Amerika. Nah, oke, saya stop share dulu. Saya ganti tisu Amerika dulu. Nah, soalnya penting karena pergerakan tisunya seperti ini. Saya ngambil dari trading view ya. Nah, kita tarik garisnya kok sama nih, kayak 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 apa namanya? Mana ya? Seperti ini. Terus ini juga penurunannya apa enggak ke sini. Kemudian dia balik lagi naik. Ini resistance pertama, ini sudah kena support pertama. Sini.
Dia akan naik lagi ke sini. Mau coba untuk naik lagi ke trendline. Jadi seperti ini. Jadi pergerakannya, oh ya, saya ganti aja. Bentar. Saya ganti anak panah ya. Nah, dia turun untuk naik. Surveinya seperti ini. Jadi untuk US government bond 10 tahun atau teasurable-nya dia kemungkinan koreksi karena sudah mulai naik garis trendline ya. Garis trendline kita pakai analisa sederhana nih. Garis trendline dia breakout. Secara teori turun ya. Turun kemudian ada resisten, kemudian dia akan balik lagi naik. Nah, kita akan lihat nanti untuk minggu depan. Ini baru kita analisa secara teknikal seperti ini ya. Nah, ini untuk yang government bond 10 year, 10 tahun. Nah, kita kembali lagi ke MetaTrader. Kita lihat DXY-nya pun juga kurang lebih sama ya nih. Jadi kemungkinan ada koreksi turun, kemungkinan untuk mencoba kembali lagi naik tes ke trendline. Trendnya kemudian akan di tes. Ini secara, ini saya pakai analisanya weekly. Kok weekly? Daily, sorry. Harian ya. Harian. Jadi kemungkinan untuk DXY terkoreksi untuk lanjut ya naik. Kemudian kita lihat yang di emas. Nah, di emas ini kalau kita lihat secara pattern ya. Secara pattern ini bentuknya head and shoulder ini. Saya kasih teks dulu. Ini untuk S-nya di sini, kemudian ini ada S-nya, benar. Nah, S-nya di sini, head-nya. Head-nya di 1721. Ini saya rasa support cukup kuat sekali di sini yang head-nya nih. Nah, target di berapa? Kita lihat dari 17 kita pakai yang kecil ya, yang neckline yang kecil. Neckline yang kecil itu 17 di 1781. 1781 dikurangi 1721 berarti ada sekitar 60 poin. 60 poin berarti kalau 80 ditambah 60 itu sekitar 1740-an. Targetnya sekitar segini. Ini secara teori ya. Jadi ini secara teori penggunaan head and shoulder ini dia masih naik nih, masih bullish. Masih bullish. Nah, dia masih bullish, target di 1840. Nanti kita cek menggunakan analisa yang lain. Nah, pendekatan yang lain ya maksudnya. Ini targetnya di sini nih. Ya 1830 sampai 1840. Saya kasih range. Karena apa? Karena di sini ada double top nih. Sini nih. Jadi ada sedikit berada. Nah, ini topnya itu ada di sini nih. Nah, saya pakai trend yang ini aja. Nah, ada topnya di sini. Ini double top triple ya. Jadi cukup kuat sekali nih 1733 sampai 1833, 1834. Ini cukup kuat sekali. Kalaupun sekali lagi breakout, hati-hati jika Anda ngambil posisi sell. Kalau close-nya di atas, dia bisa potensi naik. Nah, kalau potensi naik, targetnya lebih ke atas lagi nih. Paling nggak ke 40 yang paling dekat. Terus yang sedikit agak jauh itu di ini 87 ke 47 ya. 1747 sampai 1750 di pertengahan. Nah, sini. Ini secara inverse ya, bukan head and shoulder inverse. Karena ini inverse-nya bullish. Ya, inverse-nya ini inverse kan bullish ya. Kalau head and shoulder bearish. Nah, jadi agak diperhatikan untuk level 17 kok 17 lah.
18 ya, sorry, 18.33 sampai 18.44. Nah, itu perhatikan. Breakout, kalau saya sih biasanya kalau pengguna breakout ini karena ini resisten cukup kuat sekali, biasanya lari cepat. Biasanya gitu. Apalagi kalau didorong dengan fundamental atau data ekonomi yang high impact ya. Kayak mungkin pas nanti FOMC atau mungkin pas pidato atau press conference-nya Gubernur Bank Sentral. Nah, itu yang diperhatikan, yang perlu Anda perhatikan di situ. Nah, untuk yang head. Ini. Oke, itu untuk kita lihat dari apa namanya pendekatan pattern. Oh ya, sebentar, ada pertanyaan dari YouTube. Saya cek YouTube dulu ya, teman-teman. Saya dulu. Pak. Oke, sebentar saya cek di YouTube dulu ya, karena di YouTube ada pertanyaan. Ini kalau Anda yang mau bertanya, silakan ketik di kolom chat ya. Ini jadi untuk analisa yang pertama, versi yang pakai pattern. Nah, sekarang kita lihat untuk yang menggunakan uh, siapa yang di mana. Kita tampilkan indikator lagi. Kalau saya lihat sini masih bullish ya. Nah, sebentar. Oke, bisa cancel. Kita cek pakai. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan. Dari Bunda Sita untuk SLUC kira-kira gimana nih Bang? Open buy atau sell di angka berapa? Nah, ini kan baru kita bahas di sabar ya Bunda Sita dan Bu Agustin. Bu Agustin ini Agustin Merdekawan tanya mengenai oil. Nah, nanti kita lihat oil sebentar ya. Ya, kita sedikit keluar jalur ini. Seharusnya kita bahasnya emas ini ya. Tapi kalau apa nanti kita lihat di crude oilnya sebentar. Nah, untuk kita kembali ke XAUSD ya. Nah, ini kalau kita lihat pergerakan untuk harian, untuk chart daily, ini kalau kita tarik garis seperti ini. Jadi ini masih di dalam tren lurus ya, masih di dalam tren naik, masih dalam tren naik eh, seperti ini. Kemudian ini masih naik nih. Nah, kemudian kalau saya tarik kasih kotak-kotak kecil, naik. Nah, jadi ini. Nah, dari batas ini, batas kotak ini. Jadi untuk ini potensinya masih naik ya. Jadi masih up. Nah, saya turun di sini. Dia masih up sepanjang trennya belum tren apa namanya garis tren lainnya belum dilewati. Nanti Anda bisa gambar sendiri lah ya, gambar sendiri di MetaTrader. Nah, pakai analisa sederhana aja, tapi bisa untuk di pertanggungjawabkan untuk kita lihat. Yang penting money management, risk management harus Anda perhatikan. Analisa apapun ya, analisa apapun. Nah, ini kalau misalnya lagi naik, ini kalau misalnya market katakanlah mungkin minggu depan kita sedikit berandai nih. Misalnya minggu depan The Fed memberikan keputusan yang mungkin membuat US dollarnya ini melemah. Nah, ini potensi emas untuk kembali lagi naik di level 18.30 sampai di 18.40. Ini kalau saya hitung seperti itu untuk asalkan dia harus melewati resisten kuatnya nih ya, resisten kuatnya di 18.33 dan 18.34. Ini double double bottomnya di sini.
Kalau misalnya dia turun, nah ini kita sedikit tanda lagi nih. Kalau misalnya dia melewati garis trendline, sebenarnya ada pertanyaan. Kalau saham mati untuk DXY turun, emas turun saat DXY naik, emas juga naik. Ya memang seperti itu Pak. Itu apa namanya ada biasanya terjadi peralihan 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 apa? Peralihan modal ya. Jadi peralihan aset. Jadi DXY ya mungkin tidak cuman beberapa saat aja sih. Di saat-saat tertentu memang DXY memang ada turun, emas turun, DXY naik, emas naik, itu saat-saat tertentu saja. Tapi ketika nanti pas dirilis data ekonomi, nah itu akan kelihatan berlawanan. DXY naik, emasnya turun. Begitupun kalau DXY turun, emasnya naik. Nah, itu kelihatannya di situ. Tapi kalau pas saat-saat tertentu mungkin ada terjadi peralihan apa namanya? Peralihan aset ya, peralihan aset. Mungkin di emas dia taking profit. Nah, emas taking profit jadi emas turun. Kemudian untuk DXY-nya mungkin ada yang mengambil untuk dialihkan ke saham gitu misalnya. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Jadi ada peralihan aset dan itu pun juga mungkin nggak begitu apa namanya ya memang sih Pak dalam beberapa hari seperti itu. Tapi dalam pergerakannya pun juga biasanya bentuk transaksi beda dalam per hari begitu. Begitu Pak Rino. Jadi nanti akan terlihat ketika data ekonomi Amerika dirilis. Nah, itu kan kelihatan berlawanan. Seperti itu Pak Rino gambarannya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya ini turun ya, katakanlah mungkin dia breakout nih. Ini kita sedikit. Ini karena FOMC-nya masih minggu depan, tapi nggak ada salahnya sih ya kita bahas sekarang nih. Ini kalau dia turun di area ini untuk apa namanya level penurunan yang paling dekat ya. Jadi saya rasa ini untuk atasnya dia tes ke sini. Jadi kalau kita kembali ke head and shoulder tadi, arah naik ya memang ke 18.30 ya sampai di 18.40 target head. Nah, ini kalau ini breakout hati-hati 18.33 sampai 18.34-nya breakout. Jangan keburu-buru ngambil sell dulu karena cukup berisiko sekali kalau ditopang dengan penguatan apa namanya didorong dengan data ekonomi besar ya biasanya dia akan kembali kuatnya naiknya tuh lebih lebih kuat. Nah, kalau misalnya turun di area ini di level 60-an sampai di level 50 ya. 1760 sampai 1750 nih. Nah, kalau saya kasih gambarannya seperti ini. Nah, kalau dia turun, saya akan biru ya. Nah, breakout neckline. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi kalau misalnya kita sedikit berandai-andai, jika keputusan Bank Sentral sedikit mengecewakan, US dollarnya melemah, emas kemungkinan akan rebound ke 18.30 sampai 18.40. Kalau misalnya benar-benar tapering ini sudah diketok palu dan semua anggota juga setuju sesuai dengan yang sudah disepakati, nah itu angin segar untuk DXY atau indeks dolar menguat. Untuk emas, nah potensi emas turun paling nggak di 1760 sampai 1750. Kembali lagi dia ke level bawah. Untuk yang sedikit ekstrim ya dia harus melewati ini 1721. Nah, 1721 break ya di bawah psikologis price di 1675. 1675. Ini saya kasih huruf dulu ya supaya kita tahu. Support berikutnya yang bawah yang paling kuat harus kita perhatikan 1721 nih di sini nih. Ini breakout. Mereka akan menguji ke 1675.
di area ini. Itu ya berarti untuk gambaran FMC kalau kita lihat dari diksinya nih kemungkinan juga turun secara trendline, kemudian dari secara pattern untuk XAUUSD patternnya inverse head and shoulder, potensi bullish ya, bullish di kalau saya hitung di 18.30 sampai 18.40. Sorry ini 50 ya. Karena kita pakai trendline yang berikutnya ini 50 nih, bukan 40. 50. 18.30 sampai 18.50. Nah, di atas ada resisten cukup kuat sekali, sudah 3 kali dilewati, tapi belum break ya, belum breakout, belum ditembus 18.33 sampai 18.34. Itu agak berhati-hati di situ, jangan keburu untuk sell jika dia breakout. Mending kita nunggu ke 40 atau ke 50 untuk kita cari pembalikan arah. Nah, seperti itu. Tuh, inverse dorsal bullish, asalkan pattern ini kalau dianggap gagal, dia harus melewati 17.21. Maka pattern ini dianggap false signal. Nah, seperti itu. 17.21 kuncinya, support. Kemudian kalau kita lihat dari support resistance, supply and demand, harga tertinggi, harga terendah. Nah, tarikannya ke line. Ini kalau misalnya nih FOMC benar-benar mengecewakan untuk publik, DXY melemah, emasnya potensi naik untuk ke 18.30 sampai 18.40. Sekali lagi sama kayak ini ya tadi ya. Nah, karena ditopang dengan trend line-nya ini masih trend naik. Garis trennya masih menunjukkan arah naik ya. Trend line-nya masih naik nih. Kemudian jika FOMC membuat keputusan yang membuat US dollar-nya menguat dan benar-benar dilakukan tapering di pertengahan November, nah itu membuat DXY-nya atau indeks dolarnya menguat, harga emas potensi untuk melewati trend line target yang paling dekat 17.60 sampai 17.50. Kalau misalnya besoknya masih lanjut, nah support paling kuat adalah di 17.21 nih kuncinya di situ. Break itu close di bawahnya 17.21, potensi emas turun di bawah 7.700 cukup terbuka sekali. Jika close-nya di bawah 17.21, close harian ya, close harian. Jadi target berikutnya 16.75. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih kita coba pakai Fibonacci nih ya. Nah, kita coba berandai-andai pakai Fibonacci. Kita cek pakai harian. Nah, ini kita pakai Fibo, pakai pattern harmonik ya. Kita cek pakai harmonik. Itu nanti jadinya seperti ini ya. Nah, kemarin yang kita lihat saya juga sudah sukses ya, dapat ya nih di 78,6 bentuknya cyper, biris cyper turun nggak nyampe 50% sih, nggak sampai di 17.77. Kemudian ini rebound naik lagi. Nah, ini kalau dilewati lagi, paling nggak akan mencoba ke 17.21 yang paling dekat. Nah, dia prosesnya ke sini, 17.21 ini. Saya kasih angka ya supaya kelihatan. Sorry, bukan 17, 18. Sorry, 18.21, bukan 17. Nah, di sini nih. Nah, bentuknya shark ya. Ini. Terus di atasnya ini ada 33. Nah, ini resisten kuatnya di sini. 33 di sini. Resisten cukup kuat, 3 kali ditembus, tapi nggak lewat-lewat. Cepat dilewati nggak lewat. Nah, berikutnya berada di 48. Hati-hati kalau misalnya melewati 33 dan close-nya di atas 33, mencoba untuk menguji ke 1848. Nah, seperti itu. Jadi ini arahnya naik ya nih, masih naik nih. Karena turunnya pun juga nggak banyak nih. Kalau kita lihat, arahnya naik.
Turunnya cuma di pertengahan antara 61,8% dan 50%. Sini nih, dia turunnya sampai di sini. Cuman ya kita nanti akan lihat di FOMC minggu depan. Nah, yang penting kita dapat gambarannya dulu lah ya. Nah, jatuhnya sampai di sini. Nah, ini. Saya kasih warna. Ini ya, berarti potensi untuk naik 1721, 1833, 1848. Oke, itu gambaran untuk di emas. Saya rasa penyampaiannya juga gampang ya. Ini turun naiknya. Saya rasa juga mudah-mudahan tidak ada yang tanyakan, cukup jelas sekali. Naik turunnya kita tahu level-levelnya ya. Kemudian di XAU di eh, analisa berikutnya, analisa sisi lainnya pakai harmonik. Ini masih coba untuk naik. Hati-hati di 33 ini resisten cukup kuat sekali. Berikut itu ya potensi untuk naik di level 40 sampai 1840 sampai 1850 cukup terbuka sekali. Nah, seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk menjawab pertanyaannya dari Ibu siapa tadi yang tanya crude oil, Ibu Agustin Merdekawati. Nah, kita cek crude oil. Ini crude oil untuk fundamental, kalau menurut saya sih masih naik ya, masih naik. Turun kita ambil posisi buy. Jadi turun neckline kita ambil posisi buy. Nah ini masih trennya masih lurus ya nih, masih lurus sekali nih. Dia masih lurus sekali. Apa namanya naik. Kalau misalnya breakout neckline dan close di bawahnya neckline-nya ya paling enggak ke sini nih. Koreksi paling sampai di sini ini berapa nih? Sini ya. Ke 74, 75. Nah, level 75. Kembali lagi dia naik. Nah, seperti ini ya. Untuk crude turun untuk naik. Jadi agak sedikit berhati-hati kalau misalnya kita menyusun posisi sell. Karena fundamentalnya sendiri pun juga uh, untuk stok cadangan minyak mentah di Amerika juga masih naik turun. Kadang stoknya bertambah sedikit, tapi berkurangnya begitu banyak. Nah, hal ini membuat apa namanya permintaannya juga banyak. Jadi membuat harganya tetap bertahan di level atas. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang sudah ambil posisi sell-sell diverging, diperhatikan modal dan Anda perhatikan jumlah lot. Jangan sampai Anda mengatur average-nya itu terlalu dekat, modalnya nggak cukup, nah nanti bisa kena margin call. Seperti itu. Nah, untuk secara fundamental, ini karena harga gas uh, itu naik sampai 300%, jadi membuat warga Amerika, warga Eropa yang saat ini sedang akan menghadapi musim dingin, otomatis mereka butuh penghangat. Nah, butuh penghangat ini karena gas terlalu mahal, mereka beralih ke konsumsi minyak. Nah, mengkonsumsi minyak untuk menghidupkan pemanas ya, untuk penghangat lah ya, penghangat tubuh. Nah, hal ini membuat permintaan naik. Karena permintaan naik, otomatis sedangkan stoknya tidak bertambah meskipun awal bulan November kemarin, awal Oktober kemarin OPEC meeting mereka sudah ketok palu untuk menambah produksi sekitar 400.000 barel per hari, tapi itu tidak mencukupi konsumsi atau tidak mencukupi permintaan masyarakat secara global. Ditambah lagi kondisi pasca COVID ini juga beberapa negara juga sudah mulai turun ya penderita COVID-nya. Jadi membuat aktivitas perekonomian kembali lagi naik
dan orang mungkin bepergian atau mungkin yang membutuhkan konsumsi bahan bakar, itu permintaan semakin bertambah. Dan hal ini yang membuat harga crude oil masih tetap nyaman di level atas. Koreksi turun, nah kita cari level support untuk kita entry. Kalau saya supportnya sih berada di 75 yang sedikit agak penurunan sedikit agak ekstrim di level 75 untuk kita menyusun posisi buy gitu kan. Nah, untuk target, nah kita cari pakai Fibonacci. Target yang paling dekat itu di sini di level ini kalau kita gambarkan pakai harmonik ya. Kelihatan banget posisinya posisi harmonik. Gambarnya seperti ini. Kita kasih warna-warna supaya tampilannya sedikit oke. Golden ratio berada di 86. Nah, cuman ini belum nyentuh di 86 ya. Belum nyentuh di 86 sudah terkoreksi dulu nih. Seperti ini. Potensi koreksi paling nggak ke 75, yang paling dekat sekitar 79 ya. 79, kemudian 77 dan 75. Nah, ini kembali lagi naik ke sini. Dan beberapa pendapat dari analis perbankan pun juga kemungkinan di akhir tahun 2021, akhir tahun ini, crude oil kemungkinan menyentuh level 90 sampai 95. Nah, itu harus diwaspadai untuk secara apa namanya fundamentalnya pun juga mengatakan masih bukan fundamental, analisa dari analis perbankan. Mereka menempatkan di level 90 sampai 95 dolar per barel untuk sampai akhir tahun 2021. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bu Agustin. Ya, mungkin saya share dulu ya untuk, oh ya, saya kasih tahu untuk, jadi untuk crude oil, secara fundamental masih naik ya, masih menguat, masih naik. Target terdekat 86 poin berapa nih? 86,27. 86,27 dan psikologis price. Target midterm 90,00 sampai 95,00. Area buy di support 79, 77 dan 75. 75 ya. 77, 79, 77 dan 75. Nah, itu untuk crude oil. Jadi crude oil saya rasa masih naik ya, fundamental juga masih naik. Nah, karena crude oil ini lebih condong ke fundamental ya, fundamentalnya cukup kuat sekali. Jadi kita juga perlu mengikuti fundamental crude oil. Nah, seperti itu. Kalaupun kita secara analisa teknikal pun dari kemarin di level 70 sudah mengatakan sell itu kan ya. Sell, tapi begitu nyampe ke 85 kalau modal kita nggak cukup ya selesai gitu kan. Tapi nah, itulah kita juga perlu lihat faktor fundamental mengenai kebijakan OPEC, kemudian kebijakan OPEC Plus, kemudian stok cadangan minyak mentah di Amerika juga perlu kita ikuti. Kemudian mengenai berita-berita yang lainnya seperti adanya peralihan konsumsi bahan bakar dari gas ke minyak itu juga perlu kita perhatikan karena ini juga cukup crude oil ini cukup sensitif terhadap fundamental. Kalau untuk yang di USD atau emas itu kan pengaruhnya ke berita-berita Amerika. Nah, seperti yang kemarin tahun kemarin ada
apa namanya perang dagang ya, Cina Amerika itu membuat harga XAU juga bervolatil cukup cepat sekali. Kemudian komentar dari Presiden Donald Trump waktu itu masih menjabat sebagai presiden itu pun juga cukup apa ya, cukup membuat harga emas pun juga bervolatil. Kemudian perang Amerika dengan Iran, nah itu juga membuat harga emas pun bergerak. Nah, seperti itu. Jadi paling nggak kita juga perlu melihat berita-berita fundamental yang ada di luar sana untuk kita bisa memakai strategi yang cocok yang apa nih, fundamental teknikal apa yang cocok nih. Nah, seperti itu. Itu cukup penting sekali perlu kita perhatikan di situ. Begitu ya. Jadi untuk kita kembali lagi, begitu untuk yang crude oil. Jadi turun untuk naik, kita cari level B di level support, bisa di 79, 77 atau 75. Kalaupun koreksi turun. Tapi kalau sudah dia terlanjur naik, nah nanti kita bisa ngambil untuk potensi dia turun ya di level 90 sampai level 95. Kemudian untuk emas, nah seperti ini tadi, hati-hati minggu depan FOMC ya, pertemuan anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika. Jika keputusannya benar-benar membuat USD terbuka untuk naik, tapering sudah jelas ketok palu di pertengahan November akan dijalankan, yaitu sebesar 20 miliar US dollar akan dimulai dikurangi ya, sebesar 20 miliar US dollar. Cuman keputusan yang lainnya yang kalau misalnya membuat pelaku pasar ini sekiranya keputusannya menurunkan USD, nah potensi emas naik cukup terbuka sekali, level 18.30 sampai 18.50. Ada resisten cukup kuat yaitu di 18.33 dan 18.34. Ya 3334 lah ya, seperti itu. Itu perlu diperhatikan, close di atas itu tetap bullish. Kalau menurut saya secara teknikal tetap bullish. Tapi jika FOMC minggu depan mengatakan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral, kebijakan moneter atau komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika ini bernada hawkish untuk dolar atau menguat untuk dolar, harga emas potensi turun cukup terbuka juga di 17.60 sampai 17.50. Support cukup kuat di 17.21, diperhatikan. Terus di bawahnya 17.21, emas bergerak di bawah 1.700 cukup terbuka sekali. Resisten support berikutnya di 16.75. Tuh. Oke, kemudian untuk promo GK Invest, sekali lagi bagi Anda yang belum sempat mengikuti promo ini, saya ingatkan lagi, di GK kita kebetulan ada promo akhir tahun. Lumayan hadiahnya, hadiahnya apa? Anda bisa apa namanya, merebut hadiah yang sudah kita sediakan. Yang pertama ada mobil Tesla. Nah, ini mobil Tesla ini kalau saya lihat di berita apa namanya, harganya juga lumayan ya. Harganya cukup lumayan. Kita cek di Google pun juga lumayan. Ada yang kisaran 600 juta, tergantung kelas. Ada yang 700, ada yang 800, di atas 800 juta. Nah, untuk mobil Tesla minimal deposit ada syaratnya nih. Ini saya sebutkan syaratnya. Untuk mobil Tesla Anda bisa mencoba untuk meraih mobil Tesla ini, syaratnya minimal deposit 10.000 US atau 100 juta. Kemudian ada Fortuner, Toyota Fortuner minimal deposit 5.000 dolar. Kemudian ada Vespa, ada iMac, ada iPhone 13, ada Samsung TV, kemudian ada emas, kemudian ada PlayStation 5 yang suka main game. Kemudian juga ada Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, itu bisa Anda menangkan. Nah, untuk syarat dan ketentuannya seperti apa, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang, ataupun kalau misalnya Anda sudah punya kontak person dari marketing GK Invest Cabang Semarang, bisa segera Anda hubungi jika Anda tertarik untuk mengikuti promo GK Invest di akhir tahun. Karena hadiah yang kita sediakan cukup banyak sekali yang siap untuk Anda raih. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya, syarat ketentuan silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini, yaitu pergerakan emas
menjelang FOMC. Sekali lagi FOMC-nya diadakan minggu depan. Rilisnya di hari Kamis pagi jam 1, lanjut press conference jam 2. Itu bisa Anda simak. Nah, untuk analisa teknikal sudah saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan analisa yang cukup sederhana, mudah-mudahan Anda juga paham apa yang saya sampaikan. Oh ya, terima kasih Pak Rino, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk para trader dari seluruh Indonesia yang melihat tayangan ini lewat Zoom meeting maupun lewat channel YouTube. Kemudian terima kasih juga untuk nasabah GK Invest cabang Semarang. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon undur diri. Ketemu lagi di program edukasi GK Invest selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.